kembali ya, kita sambil nyantai-nyantai. Kita akan coba ini ya, kita identifikasi beberapa macam kayu yang biasanya dipakai untuk industri mebel atau furnitur. Ya, dan kebetulan kayu-kayu itu sangat mudah didapatkan. Ini beberapa kayu ya. Mungkin ayo Mas, kita agak kenai, ini sudah saya siapkan semuanya. Ini jadi properti juga di kami ya. Nah, ini ada kayu gambelina atau di bahasa Latinnya Gambelina arborea. Dia murni kayu kampung atau kayu rakyat ya. Warnanya putih, seratnya halus. Ini seratnya mirip kayu mahoni. Kekurangan dari kayu gambelina ini memang agak sulit dikeringkan. Ya. Di pasaran banyak, mulai model yang kecil atau diameter kecil 10, 13 sampai yang besar 30 ada juga. Ini cocok untuk perabotan rumah atau seperti pintu, gawang. Kalau untuk meja kursi kurang bagus, amat kurang bagus ya. Terus ada juga jati ada dua macam ya, sobat ya. Ada jati, istilah jati rakyat atau jati kampung. Ada juga kayu jati perhutani atau jati TPK. Bahasa Latin jati ini Grandis Tectona. Wah, dia belajar bahasa Latin bisa nih. Ya itu ya. Bedanya bersama ya. Perbedaannya kalau jati kampung itu gubal atau putihnya besar, porinya juga agak besar. Jati perhutani porinya kecil, putihnya juga kecil. Dan dari situ kita sudah harus tahu manfaatnya juga. Mana harus pakai kayu jati rakyat, mana harus pakai jati perhutani. Ya, gitu. Kalau kekuatannya bersama, asalkan tidak pakai kayu yang kecil. Ya, dari dua kayu ini juga coba kita sesuaikan juga bahasanya untuk industri mebel itu minimal diameternya itu 16 cm. Kalau yang kecil-kecil 10 atau 4 cm itu tidak layak lah untuk mebel. Meskipun nggak ada monggo, tapi di kami di Diana Furniture kita pakai kayu yang cukupan. Kalau terlalu besar tidak, karena juga nanti mebel nggak butuh kayu yang besar-besar. Kecuali ada permintaan khusus, misal untuk pintu, untuk almari harus pakai kayu yang 40 cm diameternya, kita siap. Tapi rata-rata yang kita pakai itu diameter 19-22 ya gitu. Terus lagi juga satu hal lagi yang perlu diperhatikan, sebenarnya kayu jati yang atau kayu pakai untuk mebel, hukumnya satu, kudu kering. Nah ini yang utama, ini kering. Jadi nanti kita akan kupas juga ya gimana prosesnya, tapi intinya memang harus kering. Dan kekeringan kayu itu bukan hanya dijemur, oh kita wes ada masih banting penting, bukan. Kita pasti punya alat namanya MC tester. Nah itu sih kamu kayak gak ngerti ya gitu. Kita lanjut ya untuk kayu ya. Ini terus aja. Ini juga ada kayu pinus. Nah ini pinus ini juga, pinus ini biasanya orang bilangnya jati londo. Nah jati londo itu biasanya yang banyak dari palet impor, mereka pakai untuk mainan anak-anak dan sebagainya ya. Dia memang bagusnya untuk kria saja atau untuk craft. Kalau untuk mebel kurang layak karena dari segi kekuatan kurang. Apalagi untuk meja kursi malah dinci ya, karena memang seratnya lebar dan empuk. Ini ada lagi yang bagus ya, kayu mindi. Nah ini sekarang di tren. Mindi ini hanya ada di Jawa Timur, sebagian Jawa Tengah, Jawa Barat juga tapi sedikit sekali. Luar Jawa tidak ada. Ya, E-nya bagus, seratnya bagus, coraknya warnanya merah ke coklatan juga ya. Ini bagus sekali. Kekuatan hampir sama dengan kayu jati, cuman ketersediaannya tidak sebanyak kayu jati.
Nah, ini yang bagus Mindi dari Jawa Timur. Bagus itu kalau Pasuruan, Jawa Timur di Pasuruan, Malang sama Probolinggo. Nah ini maaf juga ya, kalau nanti mungkin bolo-bolo NU kayu Mindi murah, kalau di PTPN harus hati-hati. Bukan tidak boleh ya, tapi hati-hati. Jangan gesek seret, walus. Nah, kok munculnya itu ya? Kayaknya binti-binti putih, kayaknya cabuk lah. Cabuk apa bosone ya? Cara bosone terbiasa cabuk ya. Itu nanti begitu diopen, dikedi, dia pecah, cil-cil gitu, tidak bisa dipakai. Jadi hati-hati. Mindi juga ada dua macam ya, Mindi kayu rakyat sama PTPN. Nah, yang bagus, yang wapi kayu rakyat, Mindi rakyat, itu yang bagus. Jadi istilahnya Mindi itu kebalikan ambek kayu jati. Kalau kayu jati, yang apik tekok berutani bagus. Ya, merahnya bagus, ukurannya kecil, kelasnya besar. Kalau Mindi kebalikannya, yang bagus itu Mindi rakyat di kampung. Itu sekedar informasi aja. Jadi nanti silakan nanti mungkin dulu kabeh nemu kayu Mindi, sing apik endi, ayo nanti diskusi. Ya, diskusi monggo ada di nomor ini ya dengan Tiana Furniture. Gitu ya. Oke, lanjut Mas. Kemudian, nah ini kayu terbesi. Terbesi ini kalau bahasa Latinnya samanya sama. Iki wadah mesti. Terbesi iku lek nang nggone Bali gak ngomong terwis. Tak jamin gak disuruh. Di luar negeri, Eropa, Amerika, terbesi itu tidak ada yang tahu. Kalau luar negeri rata-rata Slovene wood. Nah, Slovene wood, kayu Slovene, foto be Pasuruan kayu Slovene. Ya, di Bali terbesi daro, apa? Suar. Nah, suar wood. Jadi kalau istilahnya di orang-orang kayu eksporter kayu itu suar wood atau Slovene wood. Nah, ini kampung ning desa ning gone Pasuruan Slovene, nanti tergalak gugur di lain tempat gitu. Nah, juga hati-hati ya. Seratnya seperti jadi juga cuma lebih besar. Jadi porinya besar-besar. Memang ini biasanya ya, atau kebanyakan dipakai untuk meja besar. Meja besar cuma di natural aja, output natural aja itu sudah bagus. Ini pengganti kayu jati untuk ini. Jadi biasanya untuk apa namanya meja besar gitu ya, atau untuk kursi besar, makas atau set table lah. Set table lagi apa ya? Di pernik cuma yang pojok ruangan itu kok full kayu full tuh. Itu dari terbesi. Kenapa terbesi atau lebih pilih? Karena keberadaan kayu ini masih lumayan banyak dan besar-besar. Justru kalau kecil jelek. Diameter yang disarankan itu minimal itu diameter di 60 cm. Kalau di bawah itu, wah balik wakil putih tau. Ya, bisa kita sepilah produknya beberapa produk dari Tiana Furniture yang berbahan dasar atau terbuat dari kayu. Ya, yang sudah ada. Itu ya. Dan sebagian juga ini ya setelah kayu Slovene ada juga kayu mahoni. Ini coba melihat juga kayu mahoni, uangnya juga pasangan banyak. Mahoni juga ada dua macam ya. Mahoni ini ada daun kecil sama daun lebar. Gitu ya. Ini memang agak sulit memang dibedakan. Kalau sudah jadi gelondong sulit. Cuman biasanya kalau sudah digesek nanti baru kelihatan. Kayu mahoni yang daun kecil ini yang bagus dari perhutani biasanya atau pinggir jalan. Kalau mahoni daun besar itu di kampung-kampung di pegunungan rakyat. Nah, kekuatannya juga masih bagus mahoni daun kecil. Kalau daun lebar ini maaf gampang kena nonor. Meskipun dua-duanya gampang juga ya. Tapi mahoni daun lebar lebih mudah kena nonor tengah. Itu beberapa jenis kayu yang bisa saya sampaikan dulu. Jadi semuanya layak untuk furniture, tinggal pilihan aja kita. Pilihan juga. Ada juga akasia. Kan akasia itu kalau mebel bagus juga sebenarnya akasia. Akasia mirip dengan terbesi, tengah-tengah terbesi, antara terbesi dan jati. Cuman akasia itu kelemahannya gampang mulai.
mulai. Kalau untuk mebel rata-rata pengrajin ini untuk kursi saja, meja jarang, kursi sudut, kursi tamu lah istilahnya, kursi makan jarang, meja malah saya jarang ketemu. Ya, ini untuk lokal. Untuk ekspor biasanya untuk kursi-kursi pantai yang sekiranya itu slide kecil-kecil. Kalau untuk papan sambung tidak ada ekspor. Oke, Sobat Jalan Furniture, itu dulu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit apa wacana dan pengetahuan kayu ini kita bisa sharing-sharing lagi, bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Matur suwun, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.